Bab 28, Pilihan yang terbelah. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya, meskipun sinar matahari mulai menyinari halaman Mahendra Mansion. Atmosfer di dalam rumah tetap gelap dan penuh tekanan. Ayla berdiri di depan jendela besar di ruang kerja, menatap taman yang perlahan mulai ditumbuhi embun, tapi pikirannya jauh dari ketenangan. Raihan. Nama itu terus berputar di pikirannya. Ia ingin percaya bahwa pria itu tidak terlibat, bahwa cinta masa lalunya tidak berubah menjadi ancaman, tapi catatan ayahnya terlalu jelas, dan ancaman dari DBE semakin mendekat. Ayla panggil Arzaki sambil masuk ke ruangan, membawa 2 berkas. Baru, ini hasil investigasi terbaru dari tim Rendi. Sepertinya koneksi antara Raihan dan Wiratma lebih dalam dari yang kita kira. Ayla menerima berkas itu dengan tangan sedikit gemetar, membacanya pelan, baris demi baris. Di sana tertulis bahwa Raihan pernah menjadi investor diam-diam di salah satu proyek milik Wiratma yang ternyata adalah kedok untuk pencucian uang. Meski Raihan mengklaim tidak tahu-menahu, keterlibatannya sulit diabaikan. Dia bilang tak tahu apa-apa, bisik Ayla, lebih kepada dirinya sendiri. Mungkin dia tidak tahu, tapi kita tidak bisa mengambil risiko. Ayla, kita harus bicara langsung dengannya. Ayla mengangguk pelan. Aku yang akan bertemu dengannya sendiri. Beberapa jam kemudian, Ayla tiba di sebuah taman kota yang rindang, tempat yang dulu sering mereka kunjungi berdua. Raihan sudah menunggu di sana, mengenakan kemeja sederhana dan jaket coklat. Wajahnya terlihat lelah. "Kau masih mau menemuiku?" ucap Raihan, senyum pahit di wajahnya. "Aku butuh jawaban." Raihan tanpa kebohongan, tanpa sandiwara. Raihan menunduk. "Aku tahu semuanya sudah rusak, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Bahkan ketika semuanya hancur, aku hanya ingin kau aman." Ayla mengeluarkan salinan dokumen dari tasnya. Ia serahkan pada Raihan. "Apa ini semua kebetulan, Ray? Atau How memang tahu dari awal dan memilih diam?" Raihan membaca dokumen itu perlahan. Matanya menunjukkan keterkejutan, tapi juga penyesalan yang dalam. Aku tahu ada yang tidak beres dengan proyek itu, tapi waktu itu aku percaya pada orang-orang di atasku. Aku pikir ini hanya urusan bisnis biasa. Aku tidak tahu Wiratma terlibat. Aku tidak tahu namamu dan keluargamu juga ada di dalam pusaran ini. Tapi sekarang kau tahu dan kau masih tetap dekat denganku. Apa yang kau inginkan, Raihan? Aku hanya ingin menebus semuanya. Ayla, meskipun itu berarti aku harus kehilanganmu lagi." Sementara itu, Arzaki sedang meninjau hasil sidik jari dari amplop yang ditemukan di mobil Mira. Sidik jari tersebut cocok dengan seorang pria bernama Daniel Prasetyo Demek, mantan rekan bisnis lama Arman yang pernah difitnah menggelapkan dana dan kemudian menghilang. Dan Atep bukan orang baru. Dia punya alasan pribadi membalas dendam, kata Randy sambil menunjuk foto pria itu di layar. Apa hubungan Raihan dengannya? Kemungkinan besar Raihan adalah keponakannya atau Anin Aka dari adik kandung DOP yang meninggal setelah skandal dulu. Arzaki mengepalkan tangannya. Itu berarti Ayla dalam posisi lebih berbahaya dari yang kita pikirkan. Saat Ayla dan Raihan berpisah sore itu, langit mulai mendung di dalam mobilnya. Ayla membuka ponsel dan menemukan pesan dari nomor tak dikenal. "Kau sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Jika kau tidak berhenti, maka seseorang akan mati." Ayla terdiam, tangannya dingin. Ia tahu ini bukan lagi permainan. Sesampainya di rumah, ia langsung menemui Arzaki. Dia tidak tahu, Zaki Raihan tidak tahu siapa Devpek sebenarnya, tapi dia bisa dijadikan alat.
Aku juga menerima hasil dari tim Rendiel. David punya motif pribadi yang kuat. Dan Raihan, dia mungkin pion yang tak sadar. Tapi sekarang dia sudah masuk daftar pengawasan. Aku juga dapat pesan ancaman, kata Ayla sambil menunjukkan ponselnya. Arzaki membaca cepat. Wajahnya langsung berubah gelap. Kita harus bertindak cepat. Kita tidak bisa menunggu mereka bergerak duluan. Malamnya, Ayla duduk sendirian di balkon kamar. Angin malam membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit sambil memeluk dirinya sendiri. Di belakangnya, Azaki mendekat dan meletakkan selimut di pundaknya. Aku tahu ini berat, kata Azaki lembut. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya musuhku, bukan karena benci, tapi karena aku butuh menutup luka yang belum pernah sembuh. Arzaki duduk di sampingnya. Kalau begitu, mari kita tutup luka itu bersama. Dan pastikan tak ada yang bisa menyakitimu lagi. Di kejauhan, David menatap layar penuh data pergerakan Ayla dan Azaki. Waktu kalian hampir habis, bisiknya.